Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang paradigma politik Muhammadiyah. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Rahimatul Sa'diyah, dan pemateri kedua atas nama Sahman, dan pemateri ketiga atas nama Salman, sebelah kanan saya. Oke, baik, saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama itu, mengapa studi ini menarik? Mengkaji tentang Muhammadiyah dan politik ibarat menginvestigasi dinamika yang tidak akan pernah selesai dari waktu ke waktu. Dinamika Muhammadiyah dan politik selalu dibatasi oleh ruang dan waktu yang berbeda dari satu era ke era berikutnya. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu, itulah kajian tentang Muhammadiyah dan politik selalu menarik untuk terus dibedah agar menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang tertarik pada gerakan Islam. Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga kini telah menegaskan diri bukan organisasi politik. Muhammadiyah berkomitmen sebagai gerakan Islam di bidang kemasyarakatan yang menyebarluaskan dakwah dan tajdid dengan karakter paham agama dan ideologi gerakannya yang khas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Muhammadiyah. Adapun kontribusi studi ini terhadap khazanah keilmuan Muhammadiyah adalah bahwa studi ini memberikan sumbangan pemikiran dan konsep mendesak tentang filsafat politik Muhammadiyah yang selama ini belum terumuskan dengan baik dalam dipublikasikan menjadi buku maupun artikel ilmiah. Segenap warga Muhammadiyah memiliki dasar pertimbangan dalam berpikir tepat sebelum bertindak dan bersikap dalam berpolitik, baik dalam konteks politik kekuasaan maupun politik kepartaian dan kepemiluan. Yang B, ruang lingkup dan objek studi ini. Adapun ruang lingkup studi ini dibatasi pada persoalan Muhammadiyah dan relasinya dengan dinamika politik kekuasaan, khususnya di Indonesia. Politik kekuasaan yang dimaksud di sini adalah isu yang terkait dengan politik kepartaian, politik kepemiluan, dan politik kebijakan publik. Karena itu, studi ini membatasi diri untuk tidak mengkaji tentang dinamika politik internasional yang diperankan oleh Muhammadiyah dan dinamika politik lokal di berbagai daerah, termasuk juga dinamika politik di internal Muhammadiyah sendiri, seperti politik di AUM maupun di Perserikatan Muhammad. Yang C, bagaimana studi ini dilakukan? Studi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang menunjukkan pada kajian terhadap serangkaian aktivitas alamiah, mencoba untuk menafsirkan dan mencari rasionalisasi terhadap fenomena alam. Ini artinya bahwa studi ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan empirik di lapangan yang akan menguraikan kejadian-kejadian yang bermasalah serta makna dalam kehidupan manusia. Yang D, epistemologi dan paradigma sebagai pisau analisa. Studi ini menganalisis paradigma politik Muhammadiyah secara epistemologis. Perspektif yang digunakan dalam studi ini adalah teori-teori seputar epistemologi, salah satu anak cabang dari ilmu filsafat, untuk mengetahui secara radikal atau mendalam tentang paradigma politik Muhammadiyah. Untuk memperjelas tentang apa itu paradigma, studi ini juga menguraikan tentang konsep paradigma dan keterkaitannya dengan teori epistemologi itu sendiri. F. Studi terdahulu tentang Muhammadiyah dan politik. Setelah menelusuri jumlah studi tentang Muhammadiyah dan politik, studi ini mencoba mengklasifikasikan studi-studi tersebut ke dalam beberapa klasifikasi topik. Meskipun banyak sekali tulisan tentang Muhammadiyah dan politik, tetapi tidak banyak di antara karya-karya tersebut yang menelah secara serius dan mendalam terkait dinamika Muhammadiyah dan politik sejak awal kelahirannya hingga kekinian. Berikut ini adalah sejumlah studi yang mendalam dan dianggap mewakili studi tentang Muhammadiyah dan politik. Yang pertama, metode fenomenologi. Studi ini menggunakan metode fenomenologi rintisan Edmund Husserl, filsuf dan Jerman, untuk menelusuri kesadaran politik Muhammadiyah atau klinik, fakta kenyataan, kejadian, kata turunan objektif atau fenomenal. Berarti sesuatu yang luar biasa secara sederhana. Fenomenologi bermakna ilmu tentang fenomena atau tentang yang tampak. Setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja sudah merupakan istilah atau fenomena. Berasal dari bahasa Yunani, fenomena yang artinya apa yang terlihat. Dalam bahasa Indonesia bisa berarti gejala, seperti gejala alam, hal-hal yang dirasakan dengan panca indera, hal-hal mistik. Fenomenologi ia mencakup pada wilayah benda, binatang, dan manusia.
Kita dapat juga menerapkan fenomenologi pada suatu perasaan dan umumnya tentang apa saja yang dihayati oleh kesadaran. Fenomenologi bagi pendirinya merupakan filsafat dan metode yang keras untuk menganalisis kesadaran, karena sebagai metode, fenomenologi bertugas untuk membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai kepada fenomena yang murni. Yang kedua, metode induktif atau induktif-deduktif. Selain menggunakan metode fenomenologi, metode ini juga menggunakan metode gabungan induktif-deduktif dalam mengkaji kesadaran politik Muhammadiyah. Penggunaan metode gabungan dengan mendahulukan induktif daripada lainnya bukan berarti induktif lebih didahulukan daripada deduktif, tetapi kedua-keduanya digunakan secara bersamaan atau simultan. Baik, pemateri kedua selanjutnya atas nama Saman dipersilakan. Bab 3, Jejak Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis. Mengenal Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Secara bahasa, nama Muhammadiyah merupakan usulan satu Ahmad Dahlan dan murid-murid lainnya saat itu. Ketua Umum Muhammadiyah dari periode ke periode sejak berdiri pada tahun 1912 hingga 2020, Muhammadiyah sudah mengalami 15 kali pergantian kepemimpinan dari segi gelar keulamaan sejak Ki Ahmad Dahlan hingga Ki Ahmad Azhar Basir. Ketua Umum Muhammadiyah selalu bergelar Kiai yang menunjukkan kepakarannya terutama di bidang ilmu agama. Terpilihnya Amin Rais dan generasi setelahnya menandakan pergeseran gelar tersebut, di mana tidak ada lagi penyebutan kiai di tubuh Muhammadiyah kecuali dia sejumlah daerah formal tertentu. Jejak Muktamar Muhammadiyah dari 1912 hingga 2020. Sejak awal berdirinya pada 1912 hingga 2020, Muhammadiyah sudah pernah mengadakan permusyawaratan tertinggi sebanyak 48 kali. 10 kali diantaranya menggunakan istilah Belanda, Algemensi Vergadering, sejak 1912 hingga 1921, dan sekali pernah menggunakan istilah Belanda yang lain. Jaringan kekuatan dan potensi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai gerakan Islam modernis terbesar di dunia dengan segala potensi yang dimilikinya hingga saat ini. Kebesaran Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada kuantitas keanggotaan saja, tetapi juga kepemilihan fasilitas, kontribusi pelayanan dan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, serta berbangsa dan bernegara dan beragama. Dan untuk bab keempat, asal mula politik Muhammadiyah. Untuk memulai menganalisa epistemologi politik Muhammadiyah, studi ini mengawali pembahasan dengan penyajian tentang asal mula kelahiran politik Muhammadiyah. Berbicara tentang asal mula berarti berbicara tentang suatu hal yang terjadi sebelum peristiwa berikutnya terjadi sebagai dampak dari peristiwa sebelumnya. Yang pertama, nafas pembaruan sebagai sumber inspirasi. Ketika Manghad jatuh pada pertengahan abad ke-13, kegiatan intelektual Muslim mulai menurun. Para ahli hukum Sunni pun bersepakat untuk menutupi pintu istijad karena sudah merasa cukup dengan adanya 4 mustajad hukum Islam: Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hanbali. Akibatnya pemikiran bebas terhalang, kemerdekaan intelektual menjadi gejala umum, dan taklid buta menjadi sangat dominan dalam sejarah jurisprudensi Islam. Maka kelompok pembaru Islam menolak menutupnya pintu istijad ini dan berpendapat bahwa kemerdekaan intelektual ini harus segera dipecahkan. Karena itu pintu istijad harus dibuka lebar-lebar, ini harus segera dipecahkan.
Kesadaran pembebasan dari keterbelakangan. Munculnya kesadaran pembebasan diri dari keterbelakangan atau kebodohan harus dibaca sebagai sebuah respon terhadap realitas sosiologis yang tumbuh berkembang saat itu. Realitas Indonesia sebelumnya Muhammadiyah berdiri dipenuhi dengan kehidupan sinkretisme, di mana praktik-praktik ibadah, khurafat, dan syirik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketiga, kesadaran pembebasan dari penjajahan. Kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai sejak abad ke-16 dengan tujuan utama mengeruk aneka ragam keuntungan materi dan negeri kepulauan ini. Jadi penjajahan itu kurang lebih terjadi selama sekitar 3 abad sebelum Muhammadiyah lahir. Meskipun sejak masa-masa awal penjajahan Belanda sudah ada suruhan untuk memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan kaum bumi putra, tetapi semua itu tidak lebih dari sekedar langkah-langkah simbolis belaka. Yang keempat, kesadaran pembebasan dari penetrasi Kristen. Kuatnya penetrasi Kristen di Jawa berawal ketika penguasa keraton Yogyakarta didesak oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1889 menyetujui pencabutan larang pengizinan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, Jawa sebagai pulau mayoritas Muslim menjadi terbuka bagi kegiatan minoritisme Kristen tengah sehingga menjadi dorongan kuat bagi lahirnya pendalaman kesadaran kaum Muslim untuk melawan kegiatan-kegiatan misi ini. Oke. Yang selanjutnya bab 3, jejak Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis. Mengenal Muhammadiyah sebagai gerakan Islam reformis, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Secara bahasa, nama Muhammadiyah merupakan usulan satu Ahmad Dahlan dan murid-murid lainnya saat itu. Ketua Umum Muhammadiyah dari periode ke periode sejak berdiri pada tahun 1912 hingga 2020, Muhammadiyah sudah mengalami 15 kali pergantian kepemimpinan dari segi gelar keulamaan sejak Ki Ahmad Dahlan hingga Ki Ahmad Azhar Basir. Ketua Umum Muhammadiyah selalu bergelar Kiai yang menunjukkan kepakarannya, terutama di bidang ilmu agama. Terpilihnya Amin Rais dan generasi setelahnya menandakan pergeseran gelar tersebut, di mana tidak ada lagi penyebutan kiai di tubuh Muhammadiyah kecuali di sejumlah daerah formal tertentu. Jejak Muktamar Muhammadiyah dari 1912 hingga 2020. Sejak awal berdirinya pada 1912 hingga 2020, Muhammadiyah sudah pernah mengadakan permusyawaratan tertinggi sebanyak 48 kali. 10 kali diantaranya menggunakan istilah Belanda, Algemensi Vergadering, sejak 1912 hingga 1921, dan sekali pernah menggunakan istilah Belanda yang lain. Jaringan kekuatan dan potensi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai gerakan Islam modernis terbesar di dunia dengan segala potensi yang dimilikinya hingga saat ini. Kebesaran Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada kuantitas keanggotaan saja, tetapi juga kepemilihan fasilitas, kontribusi pelayanan dan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, serta berbangsa dan bernegara dan beragama. Dan untuk bab keempat, asal mula politik Muhammadiyah. Untuk memulai menganalisa epistemologi politik Muhammadiyah, studi ini mengawali pembahasan dengan penyajian tentang asal mula kelahiran politik Muhammadiyah. Berbicara tentang asal mula berarti berbicara tentang suatu hal yang terjadi sebelum peristiwa berikutnya terjadi sebagai dampak dari peristiwa sebelumnya.
Napas pembaruan sebagai sumber inspirasi. Ketika Baghdad jatuh pada pertengahan abad ke-13, kegiatan-kegiatan intelektual Muslim mulai menurun. Para ahli hukum Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan membaca atau menjelaskan tentang bab 5, yaitu sumber kajian politik Muhammadiyah. Pada bab sebelumnya, studi ini menganalisa akar politik Muhammadiyah yang berpijak pada apa yang disebut dengan kesadaran pembebasan. Begitu juga perjalanannya dapat ditelusuri dari sumber-sumber di masa lalu, dalam pembentukan dan strukturnya di masa kini, dan dalam nasibnya di masa depan. Karena itu, studi ini menganalisa praktik kesadaran pembebasan dalam lintasan sejarah sejak 1912 hingga 2020. A. Tahap pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah. Pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah dimulai melalui proses permulaan perkembangan kematangan. Menurut Haji Hanafi, istilah pembentukan mengadopsi metode historis murni yang sejalan dengan fenomena sejarah murni. Dengan meminjam bahasa kaum strukturalis modern, pembentukan adalah mengkaji fenomena menurut kesinambungan masanya. Yaitu B. Kedua, tahap struktur formulasi akal politik Muhammadiyah. Pembahasan tentang proses pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah adalah bagian yang paling panjang dari studi ini, karena ia mengungkap semua fakta terkait Muhammadiyah dan dinamika politik, baik yang tersembunyi maupun yang sudah beredar di masyarakat, termasuk merevisi sejumlah fakta yang kurang tepat untuk disajikan secara murni, runtut, dan komprehensif berdasarkan tahun sejak 1912 hingga 2020. Yang ketiga yaitu tahap nasib, gagasan masa depan politik Muhammadiyah. Jika tahap pembentukan mendiskusikan tentang masa lalu, tahap struktur meminjam tentang realitas masa kini, maka tahap nasib membicarakan proyeksi masa depan. Karena itu, masa depan politik Muhammadiyah dibangun dari dua fondasi yang kokoh, yaitu masa lalu dan masa kini. Selanjutnya bab 6, kesadaran politik yang membebaskan sebagai paradigma. Dalam studi epistemologis, salah satu tujuan utamanya adalah usaha mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran adalah ketepatan metode dan kesesuaian antara pemikiran dengan hukum-hukum internal dari objek kajian. Ada beberapa teori dari konsep tentang kebenaran ilmu, misalnya teori korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran sama dengan kenyataan yang ada, teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah sama dengan sistem ide yang masuk akal, atau teori pragmatis yang menyatakan bahwa kebenaran adalah pencerahan sejauh memuaskan terhadap suatu situasi yang dihadapi. Yang pertama, ada kesadaran diri dan visi ketuhanan. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap amal perbuatan yang akan dilakukan harus diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan kepada umat muslim bahwa setiap tindak tanduk perbuatan manusia di dunia ini akan sangat tergantung pada niat yang mereka bangun. Yang kedua, Islam dan spirit teologi pembebasan. Teologi merupakan landasan epistemologis yang paling mendasar untuk bertindak bagi seseorang, khususnya dalam spiritualitas keberagaman. Dalam hal ini, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia digerakkan oleh pengetahuan, pemikiran, dan kesadaran yang dimilikinya. Yang ketiga, ada visi Islam berkemajuan. Akar visi Islam berkemajuan sebenarnya dapat ditelusuri pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Saba ayat 15 yang berbunyi, baldatun toffibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makna bebas juga bisa berarti sebuah negeri yang aman, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika kesadaran diri mewakili dimensi spiritualitas atau ilahiyah, teologi pembebasan memiliki dimensi aktivisme sejarah atau humanisme. Maka, visi Islam berkemajuan mewakili dimensi modernitas atau teknologi. Artinya, paradigma kesadaran pembebasan yang berorientasi visi berkemajuan menunjukkan sebuah kenyataan bahwa paradigma politik Muhammadiyah bukanlah paradigma sufistik yang lari dari alam realitas, bukan paradigma sekuler yang jauh dari unsur ketuhanan, dan bukan pula paradigma yang hanya bergantung pada teknologi saja yang justru terkadang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma politik Muhammadiyah adalah paradigma keseimbangan di antara tiga dimensi tersebut. Selanjutnya bab 7 untuk penutup akan dilanjutkan oleh Rahimatul Sa'diyah. Oke, baik, jadi kesimpulannya adalah studi ini merupakan telaah epistemologis terkait paradigma politik Muhammadiyah. Epistemologi merupakan metode yang digunakan oleh studi ini untuk meraih tujuan berupa sebuah paradigma
yaitu paradigma politik Muhammadiyah. Untuk meraih paradigma tersebut, studi ini mengajukan 4 pertanyaan besar, yaitu pertama, bagaimana metode atau cara memperoleh sumber kajian mengenai kesadaran politik Muhammadiyah. Yang kedua, bagaimana tolak ukur kebenaran atau validitas dalam kesadaran politik Muhammadiyah. Bagaimana asal mula lahirnya kesadaran politik Muhammadiyah, dan apa saja sumber kajian dalam kesadaran politik Muhammadiyah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, studi ini menetapkan 2 metode kajian yang digunakan untuk menelaah kesadaran politik Muhammadiyah. Kedua metode tersebut adalah metode fenomenologi dan metode gabungan induktif-deduktif. Metode fenomenologi berfungsi untuk mengungkap sejarah yang belum diketahui oleh publik sekaligus meluruskan sejarah yang kurang dan bahkan tidak benar, sehingga lahirlah sejarah murni dan menyeluruh sebagai fakta yang jujur dan apa adanya. Sementara itu, metode induktif-deduktif adalah empirisme realisme digunakan untuk menelusuri kebenaran tentang kesadaran politik Muhammadiyah. Jika empirisme lebih menekankan pada aspek studi lapangan dan melibatkan semua indrawi, rasionalisme lebih mengutamakan pada aspek studi pusaka atau dokumen arsip yang lebih memerankan fungsi akal intuisi, baik empirisme maupun rasionalisme. Kedua-duanya digunakan untuk mencari kebenaran terkait paradigma politik Muhammadiyah. Jawaban atas pertanyaan kedua adalah bahwa paradigma politik Muhammadiyah mencakup 3 dimensi, yaitu kesadaran diri, mewakili dimensi spiritualis atau ilahilah, teologi pembebasan, mewakili dimensi aktivitisme sejarah atau humanisme, dan visi Islam berkemajuan, mewakili dimensi modernitas atau teknologi. Ini artinya paradigma kesadaran politik yang membebaskan dan berorientasi visi Islam berkemajuan menunjukkan sebuah kenyataan bahwa paradigma politik Muhammadiyah bukanlah paradigma sufistik yang lari dari realitas, bukan paradigma sekuler yang jauh dari unsur ketuhanan, dan bukan pula paradigma yang hanya bergantung pada teknologi saja yang justru terkadang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma politik Muhammadiyah adalah paradigma keseimbangan di antara 3 dimensi tersebut. Tidak ada satu dimensi yang mendominasi dimensi yang lain, karena satu sama lain saling mengimbangi sebagai paradigma yang kokoh tentang konsistensi cara berpikir dan cara bertindak. Yang kedua, implikasi teoritas dan praktis. Dalam hal implikasi teoritas, studi ini tidak sampai pada posisi kritik terhadap teori terdahulu dan penolakan terhadap temuan studi terdahulu. Sejauh jangkauan penulis, belum ada studi yang secara spesifik mengkaji tentang paradigma politik Muhammadiyah yang ditelah secara epistemologis. Meminjam teori Thomas S. Hunt, temuan yang ditawarkan oleh studi ini adalah normal sense yang biasa saja suatu saat mengalami anomali dan krisis, sehingga menuntut terjadinya revolusi ilmiah pada akhirnya. Rekomendasi bagi Civitas Muhammadiyah berdasarkan berbagai analisa dan pertimbangan yang ditemukan selama penelitian ini dilakukan. Studi ini pada akhirnya memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, revitalisasi peran dan fungsi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP sebagai lembaga Muhammadiyah yang benar-benar konsen dan menguasai dinamika politik kebangsaan, politik kepemiluan, politik kepartaian, dan urutan kebijakan publik. Karena itu, Muhammadiyah harus menempatkan kader-kader yang memiliki komitmen dan kualitas yang bagus agar lembaga ini benar-benar menjadi think tank Muhammadiyah dalam urusan hikmah, politik, dan kebijakan politik. Yang kedua, mendirikan lembaga ad hoc di bawah supervisi LHKP yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kader Muhammadiyah yang ingin terjun di bidang politik praktis. Studi ini mengusulkan nama lembaga tersebut adalah Puskapi. Tentu nama ini bisa saja berubah karena masih bersifat gagasan. Yang ketiga, pengembangan studi realisasi Muhammadiyah dan politik. Setelah studi ini selesai, dilakukan sejumlah penelitian selanjutnya yang lebih detail dapat dilakukan oleh para ilmuwan yang konsen mengkaji tentang Muhammadiyah dan politik. Bisa saja topik yang ditawarkan oleh studi ini sudah pernah dikaji ilmuwan lain, tetapi belum terpublikasikan secara luas atau analisanya kurang mendalam. Karena itu, jika ada penelitian yang terkait dengan topik berikut, segera saja dipublikasikan secara meluas agar orang lain itu tahu. Jika belum mendalam, isi penelitian bisa melengkapinya dengan sempurna sehingga menjadi sumbangan khazanah ilmu terhadap Muhammadiyah. Setidaknya beberapa topik kunci bisa dikaji lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tentang kontribusi Muhammadiyah dalam peletakan dasar-dasar kebudayaan Indonesia.
Dan yang kedua, penelitian tentang kontribusi Muhammadiyah dalam peletakan dasar negara Indonesia. Penelitian ini bisa ditelusuri oleh para tokohnya seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Sigadimojo, Abdul Karim Muzakir. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.